Kondisi sulit yang tengah melanda industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional dikhawatirkan berpotensi menular ke sektor otomotif. Ditandai dengan penurunan penjualan yang terus terjadi yang bukan tak mungkin akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat penjualan mobil nasional bulan Agustus 2024 mencapai 76.304 unit. Angka ini naik 2.075 unit atau 2,79% dibandingkan penjualan Juli 2024 yang tercatat sebanyak 74.229 unit. Secara tahunan, penjualan di bulan Agustus 2024 anjlok 12.624 unit dibandingkan penjualan Agustus 2023 atau anjlok 14,19%. Di saat bersamaan, impor mobil yang masuk Republik Indonesia di bulan Agustus 2024 juga mengalami penurunan secara bulanan namun naik secara tahunan. Dari 10.334 unit di bulan Juli 2024 menjadi 7.971 unit di bulan Agustus 2024. Setahun lalu di bulan yang sama impor mobil tercatat mencapai 7.302 unit. Angka ini adalah data untuk impor mobil dalam keadaan terangkai utuh atau CBU. Sementara itu, ekspor mobil CBU di bulan Agustus 2024 tercatat turun jadi 39.801 unit dari sebulan sebelumnya 40.431 unit CBU. Pada Agustus 2023, ekspor CBU tercatat mencapai 46.468 unit. Sedangkan ekspor mobil CKD pada bulan Agustus 2024 turun jadi 4.268 unit dari Juli 2024 yang tercatat mencapai 5.796 unit. Juga mengalami penurunan dari setahun sebelumnya yang mencapai 4.834 unit CKD di Agustus 2024. Dan ekspor komponen turun menjadi 16,69 juta pieces di Agustus 2024 dari pencapaian Juli 2024 yang sebanyak 17,58 juta pieces. Angka ini anjlok dalam dibandingkan ekspor komponen di Agustus 2023 yang mencapai 26,23 juta pieces. Pengamat otomotif Yanes Martinus Pasaribu menilai, kinerja otomotif nasional yang saat ini sedang lesu mencerminkan pelemahan daya beli, yang tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara tujuan ekspor. Di pasar domestik, daya beli warga Indonesia juga belum pulih sepenuhnya akibat inflasi dan suku bunga yang menekan permintaan dan produksi mobil di dalam negeri. Hambatan lain dampak kebijakan perdagangan internasional, seperti tarif impor dan hambatan non-tarif yang juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor mobil Republik Indonesia. Karena itu, Yanes memprediksi bukan tak mungkin kondisi di industri TPT nasional bakal menular ke sektor otomotif, di mana industri TPT saat ini sedang mengalami tekanan akibat efek domino perlambatan ekonomi di pasar ekspor, gempuran impor ilegal dan legal yang memicu gelombang PHK berkelanjutan. Di sisi lain, pabrik mobil di dalam negeri juga memiliki banyak industri penyuplai komponen dalam negeri yang sebagian besar adalah perusahaan modal asing. Dan imbu dia, pabrik-pabrik itu merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Melihat data yang ada terkait penjualan mobil, memang ini sudah diperkirakan oleh pelaku usahanya sendiri karena memasuki bulan Januari dan semua menunggu hasil pemilu, tentunya 2 bulan pertama terjadi perlambatan penjualan mobil di awal tahun 2024. Namun demikian juga kita ketahui setelah pemilu, kita juga tahu kita memasuki bulan Ramadan, terus akhirnya kita juga ada Idul Fitri, dan selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini bukan hanya ada kegiatan seperti pemilu dan seperti Ramadan maupun Idul Fitri, banyaknya hari libur juga di bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini,
mempunyai dampak yang akhirnya terkena di dalam penjualan kendaraan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah diantisipasi walaupun berbagai promo-promo yang sudah banyak dikeluarkan oleh dealer misalnya dalam penjualan, misalnya memang belum mampu mengangkat penjualan kendaraan roda 4 ini sendiri. Demikian Mbak Aneta. Baik, Anda lihat apa yang menjadi faktor yang membuat pelemahan ini terjadi dan apakah ini artinya target dari Gaikindo di 2024 ini berpotensi tidak tercapai? Ya, beberapa asumsi tentunya selain daripada apa yang saya sampaikan tadi, adanya pemilu, adanya liburan yang banyak, adanya beberapa peristiwa seperti bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang mungkin tidak full month, artinya di bulan April karena relatif kita bekerja hanya 2 minggu. Tentu kita juga banyak mendengar bahwa buying power atau daya beli menurun. Nah, daya beli ini menurun sendiri juga kita ketahui bahwa dipicu dengan kenaikan harga beras, yang dimana harga beras juga memicu kenaikan harga-harga bahan pokok lainnya, yang membuat masyarakat tentu lebih mendahului kepentingan untuk makanan dulu ya, food menjadi satu hal yang penting untuk masyarakat. Nah, sehingga mungkin adanya penundaan membeli kendaraan, dan ini juga berakibat kepada penundaan pembayaran cicilan karena kita ketahui bahwa dengan kenaikan harga beras kurang lebih sekitar 30-35%, dampaknya cukup signifikan, Mbak. Baik. Dan kalau melihat target dari Gaikindo ini baru tercapai sepertiganya dari seluruh target di tahun ini, sementara ini sudah berada di pertengahan tahun. Seberapa besar potensi Gaikindo ini akan merevisi ke bawah target tahun ini? Ya, berbicara dengan beberapa pelaku usaha juga bertanya dengan dealer bahwa apakah akan ada revisi. Bisa terjadi kemungkinan revisi ini terjadi karena target asumsi awal penjualan kendaraan misalnya di level 1 jutaan, kemungkinan harus kita akui ini akan mungkin ditutup di bawah 1 juta. Nah, revisinya seperti apa? Kami masih menunggu daripada Gaikindo ini sendiri. Dan tentunya kita tahu bahwa bulan depan bulan depan kalau nggak salah sekitar 18 Juli sampai 28 Juli akan ada pameran Gaikindo. Harapannya tentunya ini bisa boosting up ya penjualan dan mengejar ketinggalan selama 5 bulan kemarin atau 6 bulan juga lah, ini bulan 6 sudah setengah bulan ya sekarang ya. Nah, ini yang menjadi harapannya daripada semua pelaku usaha. Namun tetap apa yang Mbak Aneta sampaikan, pastinya kemungkinan mencapai angka 1 juta, hampir sebagian pelaku usaha mengatakan sangat berat. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Apakah Bapak juga menilai daya beli masyarakat saat ini sudah semakin terhimpit? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa data sendiri atau berbagai banyaknya asumsi-asumsi ataupun analisa-analisa dari para ekonom kita bahwa daya beli masyarakat ini memang dampaknya sangat berat terkait kenaikan harga beras dan harga bahan-bahan pokok lainnya, yang dimana tentunya masyarakat lebih mengutamakan food atau makanan itu sangat penting, food and lodging ya, sangat penting untuk kehidupan dulu sebelum misalnya membeli kendaraan atau hal-hal lainnya. Bagaimana dengan suku bunga, Pak Suwandi? Kalau suku bunga ini sendiri tentu saya tidak melihatnya sangat adanya pengaruh yang sangat tinggi terkait dengan misalnya bisnis pembiayaan. Pertama, dengan kenaikan suku bunga The Fed ataupun suku bunga acuan Bank Indonesia tidak akan mempengaruhi debitur yang sedang berjalan atau sedang dalam pembiayaan, karena di dalam pembiayaan kendaraan bermotor, mobil maupun motor, ataupun alat berat tidak pernah akan terjadi adjustment terhadap kenaikan ini sendiri. Adjustment baru terjadi kalau misalnya pembiayaan baru masuk, adanya aplikasi baru masuk, tentunya akan ada kenaikan suku bunga ini sendiri. Namun kenaikan suku bunga mungkin saya rasa mungkin tidak begitu besar saat ini. Para pelaku usaha jasa pembiayaan juga tidak serta-merta menaikkan suku bunga. Kalaupun ada, paling hanya sekitar 25 sampai